Baiklah, selamat siang kawan-kawan. Ya, Bagaimana keadaan kawan-kawan? Apakah sehat? sehat. Baik. Ya, di sini kita mendapatkan website tentang mesin pengecekan oli. Di sini kita ditugaskan untuk mengukur getaran dan suhunya, dan kita disuruh membongkar ini. Kita cek kehausannya, apakah ada kehausan di rodosnya atau di bearingnya, yang akan dilakukan oleh mekanik. Sebelum kita menghidupkan mesin, kita serahkan dulu ke safety untuk penyampaian keselamatan kerja. Ya, di sini saya akan menyampaikan keselamatan kerja. Sebelumnya, apakah kalian ada sakit atau gimana? Tidak ada? Ada? Apa itu? Sakit hati. Tolong kalau sakit hati jangan dibawa tempat kerja, oke? Oke. Kita lanjut. Sebelum melakukan pembongkaran, terlebih dahulu kita perhatikan kabelnya tidak dicolokkan ke terminal ataupun dicolokkan ke aliran listrik. Dan juga sebelum pembongkaran, lihat juga kawan ini sedang memutar atau tidak. Ada yang kadang kawan kita yang mencair sedang membuka dan mengukur uang gearnya ini, dan ada kawan yang usil diputarnya dan itu membuat celaka. Oke. Ya. Dan sebenarnya ini yang saya sampaikan sebagai K3 dilanjutkan lagi oleh ketua sepertinya atau mekanik. Mekanik ada yang dilanjutkan? Oke, cukup sekian pokoknya dari mekanik. Terjaga semangat. Ada baiknya sebelum kita melakukan kerjaan, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Amin. Mesin. Oke, sebelum kita pengecekan suhu pada bearing dan juga pengecekan getaran, kita hidupkan dulu selama 2-3 menit. Ya. Kamu baik bagi dua. Oi, pemulihan awal itu tetap ditekan. Oke, baik, di sini saya akan mengecek getaran pada pantulan bearing. Didapatkanlah 47,7 meter per second kuadrat. Kita lanjut di bearing 1. Didapatkan 45,4 meter per second kuadrat. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pengecekan suhu pada bearing yang sudah dihidupkan mesinnya selama 2-3 menit. Didapatkan 79,9 derajat Celcius, dan kita akan mengukur bearing satunya. Didapatkan di 68,3 derajat Celcius. Sekian. Saya sini sebagai safety menjelaskan sebelum membuka bearing kita terlebih dahulu membuka poros yang seperti yang ininya, yang bunyinya ini ke motor yang dilakukan oleh mekanik. Lakukan mekanik. Di sini kita akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu agar mampu membuka tersebut. Kunci sebelah. Ini kita menggunakan kunci 17 dan 19.
kita membuka baut dari flank kopling. Selanjutnya kita akan membuka baut dari bantalan tersebut menggunakan kunci T. Pasti dari Bu Ilda. Baiklah, selanjutnya kita membuka dari flank kopling. Jadi pasangnya sampai hilang. Kepenam masaknya. Ya, baru kita buka bearing merah. Ini ada berapa ya? 4. Ini dari iya. Masuk nih engine-nya. Baiklah, selanjutnya kita membuka bantalan dari poros tersebut menggunakan kunci L8. Satu. Gila. Safety mana nih? Oke, saya di sini akan mengukur bearing dengan kodenya itu UC P208, yang artinya UC itu merujuk pada jenis bearing, insert atau elemen bantalan yang di dalamnya merupakan self aligning ball bearing atau yang disebut dengan bantalan bola menyelaraskan diri. P itu menunjukkan jenis housing atau rumah bantalan, yaitu pillow block. Ini namanya pillow block, yang memiliki bentuk dasar persegi panjang dengan 2 lubang baut untuk pemasangan di permukaan datar. 208 adalah kode ukuran bearing, di mana 2 digit terakhir yaitu 08 mengindikasikan diameter dalam atau bore diameter atau diameter poros yang dapat ditampung. Untuk kode ukuran 08, diameternya itu adalah 40 mm. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mengukur diameter dalam. Dan di sini kita akan mengukur bearing yang pertama. Di sini didapatkan yaitu 37,45. Dan kita lanjut ke bearing satunya. Di sini sama, hasilnya 37,45. Dan kita akan melanjutkan untuk mengukur di bagian poros bearing. Di sini didapatkan SI 38,5. Kita lanjut di diameter poros yang satunya. Di diameter satunya kita mendapatkan di 38 pas. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali memasangkan bearing tersebut kepada poros ini. Ini menggunakan kunci L84. Maaf, L4.
sampai kencangan. Baiklah, selanjutnya kita memasangkan bot ini pada bearing untuk bantalan porosnya menggunakan kunci L4. Berarti makan bearingnya, iya kan? Ya bearingnya ya makan kemakan harusnya. Sebenarnya bearing ini kan 37 ya, 37,6 dah. 37,35 dah. Belum kali ini. Pastikan juga ininya kencang kawan, supaya tidak ini. Pos ya. Baiklah, di sini kita sudah tadi memasang bantalannya. Ini kita tinggal melakukan penempatan di toppingnya. Tinggal pengencangannya lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengencangan pada toppingnya. Flank coupling menggunakan kunci 17 dan 19. Nah, ini sini lah. Sabar yuk. Ulang juga. Oke, baiklah, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Ini kita akan melanjutkan job kita. Mungkin sudah selesai menyelesaikan dan pengukuran oleh engineer. Di sini kita melanjutkan untuk pemasangan dan pengecekan suhu dan pengecekan lagi. Mungkin sebelum melakukan pekerjaan ada baiknya ketiga menyampaikan untuk semoga yang selamat dan aman. Ini saya sebagai ketiga, semoga kita akan menanyakan kabar-kabar kalian semua. Apakah kabar baik? Baik. Hari biasa. Tidak ada masalah dalam rumah, bahwa tempat kerja? Tidak ada. Saya akan memberitahu bahaya-bahaya yang bisa membuat kalian celaka. Sudah tahu semua? Sudah. Sudah tahu. Sebelum melakukan pengecekan suhu ataupun getaran, sebaiknya pakaian dimundurkan ke belakang, dilipat biar tidak kena poros ataupun bagian ininya ya. Oke. Dan juga tetap fokus saat melakukan pengukuran suhu dan getaran. Yang saja saya sampaikan, apa melanjutkan mekanik atau engineer Yang mau melanjutkan. Oke, baik. Tugas engineer sudah memposisikan antara poros dan juga bantalan dan juga menggunakan generator. Setelah itu baru pengecekan getaran dan juga pengecekan suhu yang akan dilakukan oleh kawan saya Imam Mustafa yang menjadi engineer 2. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya sebagai mekanik. Di sini untuk hari kedua yaitu tinggal penyetelan ulang kembali untuk memasangkan poros dan bearing pada tempat tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita berdoa menggunakan kerja sehat. iya. Oke, baik, di sini saya akan melakukan pelumasan pada bantalan bearing menggunakan pispot. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan
mesin tersebut dan memasang dial indikator pada flank koplingnya. Jadi sebelum kita menghidupkan, pastikan dulu di sekitar aman. Belum dikencangin. Baiklah, dulu saya akan mengukur flank kopling menggunakan dial indikator untuk mengukur kesejajaran. Lanjutlah dari titik 6 nya. Ya, terima kasih. Baiklah, setelah pemasangan bearing dan telah selesai dilaksanakan, nantinya kita menghidupi mesin sambil mengevaluasi bagian-bagian yang mana saja yang akan dilunasi menggunakan disbat. Sebelum kita menghidupkan, pastikan terlebih dahulu kita aman dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Oke, aman. Oke, baik, setelah dilakukan penghidupan 2-3 menit, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan suhu bantalan bearing. 57 didapatkan di 57 derajat Celcius dan kita lanjut ke didapatkan di 63 derajat Celcius. Nah, di sini dari tekanan dan juga daya suhu dia menjadi berkurang karena dilakukan pelumasan tadi. Oke, baik, kita akan melanjutkan mengukur flank kopling menggunakan dial indikator di bagian sisi sebelahnya. Dan ini sudah di angka 0, lalu kita akan memutar. Hasilnya dapat di 3,95 dan kita akan melanjutkan memutarnya satu kali lagi. Dan hasilnya tetap sama, berarti tidak ada kerusakan di flank kopling tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan mengukur flank kopling menggunakan dial indikator dengan posisi horizontal. Di sini kita di angka 0. Cukup.
5,99. Kita akan melakukan pembicaraan sekarang.